Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit segera diberikan kesembuhan dan mendapatkan pahala terbaik dari Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau memberikan kepada kita beberapa prinsip hidup yang ketika kita mengamalkan atau berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Apapun profesi kita, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat jelata, baik sebagai pegawai atau pekerja swasta, baik sebagai seorang ustadz atau orang-orang biasa. Tapi intinya ketika kita berpegang kepada prinsip-prinsip ini, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita tidak berpegang kepada prinsip-prinsip ini, maka akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang senantiasa merasa susah, baik di dunia, bahkan nanti di akhirat akan menjadi orang yang susah. Apa prinsip-prinsip tersebut? Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar dalam perkara urusan dunia hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita statusnya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Rasulullah, untuk urusan dunia wahai manusia, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian status ekonominya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Kenapa? Kata Rasulullah, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Karena dengan melihat ke bawah dalam urusan dunia, maka akan menjadikan kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapatkan. Ketika kita baru punya Honda, maka lihatlah orang atau saudara kita yang masih punya sepeda. Maka akan terasa berapa nikmat Honda itu. Dan ketika kita baru punya mobil second, lihatlah orang yang belum punya mobil. Jangan sebaliknya, baru punya Honda, lihat bandingin sama orang yang sudah punya mobil. Akhirnya apa? Ini Honda, orang sudah punya mobil. Nggak ada rasa syukur. Sudah punya mobil, lihat orang yang di atasnya. Saya punya Avanza, si kawan punya Innova. Akhirnya apa? Naik Avanza pun rasanya seperti tidak naik mobil. Kenapa? Karena salah. Seharusnya urusan dunia, supaya menimbulkan rasa syukur, lihat sama yang bawah. Syekh Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan menceritakan sebuah kisah. Seorang yang kehilangan sendal, atau seorang yang tidak punya sendal, sedih dia, saya tidak punya sendal. Tapi ketika azan berkumandang, terdetak dalam hatinya, saya akan sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan kepada saya meskipun saya tidak punya sendal. Maka dia pun masuk ke dalam masjid dengan perasaan tadi masih sedih, dia tidak punya sendal. Dan ternyata ketika azan iqamah ditegakkan, sholat ditegakkan, dan dia masuk ke dalam saf, ternyata tidak lama datanglah seorang di sampingnya. Dan dia melihat ke samping, ternyata temannya di samping tadi tidak punya kaki, atau kakinya cuma satu. Maka terdetak dalam dirinya, alhamdulillah saya tidak punya sendal. Tapi ternyata ada teman saya yang satu kakinya tidak ada. Bayangkan kalau dia bayangin sama orang yang pakai sepatu. Maka apa yang terjadi? Sedih terus, saya tidak punya sendal. Kawan saya punya sepatu. Ini rumus ketika kita ingin mensyukuri nikmat Allah.
Dan nikmat itu akan terasa nikmat ketika kita mensyukurinya, sebesar apapun nikmat tersebut. Berapa banyak orang hartanya berlimpah, gaji cukup untuk 3-4 bulan ke depan, bukan cuma 1 bulan, tetapi sempit terus rasanya. Berapa banyak orang jangankan untuk besok, malam ini pun belum dia tahu mau makan apa, tapi syukurnya lebih besar dari kita. Kenapa dia selalu melihat ke bawah? Begitu juga berkaitan dengan sakit. Sebagian manusia ketika sakit langsung mengeluh, ya wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika dia mengeluh tapi tidak mengingat nikmat yang telah Allah berikan sama dia. Baru sakit seminggu ngeluhnya luar biasa, padahal 50 pekan, 50 minggu dia sehat. Apalagi kadang-kadang ngeluhnya apa? 54 minggu, 56 minggu dia sehat, ke masjid pun enggak. Begitu sakit ngeluhnya luar biasa, ya Allah bantu saya ya Allah, dan segala macam. Kemana Anda waktu sehat? Maka lihat ke bawah, maka akan timbul rasa syukur. Kita yang bergaji 5 juta, coba lihat saudara kita yang gajinya di bawah UMR, timbul rasa syukur. Jangan bandingin sama yang di atas, kolaps kita. Bahkan ini yang bahayanya. Dan yang kedua kata Rasul SAW, bagi siapa yang mau bahagia di dunia maupun di akhirat, maka ingatlah kata Rasul SAW, bahwa kebahagiaan hakiki itu bukan dengan banyaknya harta. Bahwa banyak harta tidak menjamin seseorang bahagia. Apa kata Rasul SAW? Laisal ghina an kathratil arad. Kata Rasulullah, kekayaan sebenarnya itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinaun nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Rasa puas dengan nikmat Allah. Berapa banyak orang naik mobil mewah tapi merasa miskin. Berapa banyak orang tinggal di istana tapi terasa tinggal seperti di penjara. Kenapa? Tidak ada rasa puas dengan nikmat Allah. Berapa banyak orang yang tidur mungkin hanya beralaskan sarung, tapi terpancar wajah bahagia luar biasa, puas dengan nikmat Allah, bersyukur. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i, wahai manusia, siapa yang merasa puas dengan nikmat Allah, yang memiliki rasa qanaah, maka dia hakikatnya adalah orang paling kaya di dunia. Apapun kondisi kita sekarang, ketika kita punya rasa qanaah, rasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, yakinlah kita adalah orang paling kaya. Tapi sebaliknya, apapun jabatan kita, berapapun gaji kita, berapapun banyak deposito kita, tapi kita tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa puas, yakinlah Anda adalah orang paling miskin saat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Allah, beruntung, sukses. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang berada dalam agama Islam. Masya Allah, dia pertahankan agamanya, apapun kondisinya. Islam harga mati, saya tidak akan tinggalkan Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, tidak berlebih. 1 bulan kebutuhannya Allah cukupkan 1 bulan. Selanjutnya kata Rasulullah, siapa itu yang beruntung dengan rezeki yang cukup itu? Wa qanna'ahu Allah bima ata. Allah timbulkan rasa qanaah dalam dirinya. Masya Allah. Maka qanaah itu merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang ketika kita mau jadi orang bahagia. Dan yang ketiga, kata Rasul SAW, jauhi berhutang. Jangan biasakan diri kita berhutang. Sebagian sahabat sering mendengar doa Rasul SAW. Apa doa Rasul SAW? Kata Rasul SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari perbuatan maksiat. Dan yang kedua kata Rasulullah, ya Allah lindungi aku dari berhutang. Sahabat kalau dengar perkataan Rasulullah, enggak dianggap lewat begitu saja. Ditanya, ya Rasulullah,
Kenapa engkau sering berdoa untuk meminta berlindung dari hutang? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, orang kalau sudah banyak berhutang, idza haddatsa kadzaba, biasanya ngomong suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji suka diingkari. Jadi Rasulullah memerintahkan, mengajarkan kita untuk berlindung dari hutang. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Sabar. Sabar. Para ulama kita mengatakan, biasanya ada dua hal yang menyebabkan orang itu terjebak ke dalam hutang. Apa itu? Yang pertama, malas kerja. Nongkrong di kedai kopi berjam-jam, kerja enggak. Komentarnya luar biasa. Apa kerjanya? Enggak ada. Padahal badan sehat. Otaknya ada, tapi nggak mau kerja. Ini orang seperti ini biasanya akan terjebak ke dalam hutang. Kenapa? Kebutuhannya ada, dia nggak ada penghasilan. Yang kedua adalah gaya hidup, karena ingin hidup di atas kapasitas. Ini penyakit. Ini yang menjadikan sebagian orang terjebak dalam hidupnya. Kenapa? Allah kasih kapasitas, tapi dia mau bebani hidupnya di atas kapasitasnya. Jangankan kita. Alat-alat berat saja itu, mau truk yang muatnya 10 ton, coba isi 13 ton, 15 ton. Jalan-jalan. 1 minggu patah asnya. Naik gunung Sare, balik. Kita jangan. Coba lihat kapasitas kita apa? Gaji saya 5 juta. 5 juta itu cukup untuk apa? Belanja rumah, sewa rumah, ya sudah. Jangan paksakan untuk membeli hal-hal yang tidak itu. Jangan bebani diri kita. Apa kata Rasulullah? La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata Rasulullah, jangan kalian teror diri kalian, padahal Allah sudah memberikan rasa aman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang neror dirinya? Orang yang suka ngutang. Jangan diteror. Hidup ini nyaman, Masya Allah. Kalau baru bisa punya Honda, kenapa paksa harus punya mobil? Jangan. Enggak aib. Yang aib itu ketika kita ngutang, mati belum nggak sempat bayar, aib itu. Naik Honda second nggak aib. Yang aib itu mencuri. Yang aib itu ketika kita korupsi untuk mendapatkan barang mewah, itu aib. Kalau seandainya kehidupan sederhana itu aib, Rasulullah hidupnya sederhana. Maka prinsip yang ketiga kata Rasulullah, berlindung, jauhi dari hutang. Apakah Rasulullah tidak pernah berhutang? Al-Imam Bukhari menceritakan Rasulullah pernah berhutang. Tapi Rasulullah itu berhutang untuk apa? Kebutuhan pokok. Rasulullah pernah membeli dari orang Yahudi makanan, karena memang tidak ada lagi di rumahnya makanan, maka dia beli. Tapi dia jaminkan baju besinya. Sehingga bolehkah seorang berhutang? Jawabannya boleh. Kapan? Ketika memang pada kondisi yang sangat terdesak. Kapan itu terdesak? Ketika itu tidak dia lakukan, maka itu bisa merusak tatanan hidupnya. Katakan ketika sakit, harus berobat. Kalau nggak diobatin, makin berat, atau bahkan bisa menurut dokter divonis bisa mati. Di sini silakan. Atau mungkin kebutuhan anak sekolah, kalau anak sekolah macet. Tapi kalau sekedar hanya kebutuhan barang-barang, hiasan rumah tangga, kendaraan, gunakan yang ada saja dulu. Jangan dipaksakan diri kita. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa pernah didatangkan kepada Rasulullah beberapa jenazah. Jenazah yang pertama didatangkan kepada Rasulullah dan diminta untuk Rasulullah menyolatkannya. Maka ditanya oleh Rasulullah, apakah dia punya hutang? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka disolatkan oleh Rasul SAW. Datang jenazah yang kedua, ya Rasulullah, tolong kau solatkan. Karena disolatkan oleh Rasulullah, ini kesempatan luar biasa mendapatkan syafaat. Maka ditanya Rasulullah, apakah dia punya hutang? Iya Rasulullah. Sudah dibayar? Belum. Kata Rasulullah, kalian saja yang menyolatkan, saya enggak. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mati dan dia masih punya hutang. Berapa hutangnya? Kata sahabat ini 2 dirham ya Rasulullah. 2 dirham itu ya beberapa juta saja. Ya, atau berapa ratus ribu. Gak mau Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan apa? Hina orang meninggal ketika dia masih berhutang. Apalagi hutangnya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan, hanya untuk menambah statusnya. HP bisa beli 1 juta. Kenapa harus paksa yang 5 juta? Apalagi harus ngutang? Jangan. Kita hidup nggak hanya di dunia. Kenapa selalu mikirin orang? Sebagian orang, apa kata orang nanti kalau HP saya 1 juta, HP saya jadul. Jangan pikirin kata orang.
Pikirin apa kata Allah. Kita ini hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Sebagian orang hidupnya untuk manusia, padahal manusia tidak pernah memikirkan dia. Allah yang mikirin kita, ngasih rezeki kita, ngasih kehidupan kita. Allah yang kita perhatikan. Kata Allah haram, haram. Kata Allah halal, halal. Nanti masuk di kuburan kita sendiri. Istri saja nggak akan mendampingi sampai ke kuburan. Kenapa harus mikirin orang? Pikirin kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini menjadi perhatian. Kata Rasulullah, tidak kalian saja yang menyolatkan. Karena ketika melihat itu, sahabat sedih, ini orang sudah meninggal. Rasulullah ada, tapi Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Kenapa? Karena ada hutangnya. Maka majulah Abu Qatadah. Kata Rasulullah, kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutangnya. Benar? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu disolatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah disolatkan, dikuburkan. Besok harinya, Rasulullah datangi Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, tadi kamu yang menjamin hutang saudaramu. Iya Rasulullah. Katanya kemarin mau dibayar. Iya Rasul. Sudah dibayar belum? Enggak, belum ya Rasul. Kan baru 1 hari meninggal. Bayar. Besok lagi ditanya sama Rasulullah. Abu Qatadah, sudah bayar belum hutang saudaramu? Sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, barulah saudaramu merasakan dinginnya kuburannya. Artinya apa? Orang yang meninggal, dia punya hutang, disiksa dalam kuburan. Nggak gampang urusannya. Apalagi minta doa orang, hutangnya nggak dibayar, nggak bisa. Kata Rasulullah, yughfaru kullu dzambin li syahid illa dain. Orang yang syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah, meninggal, kata Rasulullah, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Orang syahid saja hutang itu akan menyebabkan dia bisa tersiksa di kuburan. Apalagi kita, orang-orang biasa ini, kadang-kadang sholatnya sering terlambat, mudah-mudahan hutang. Mau beli Honda, utang. Beli mobil, hutang. Beli rumah, hutang. Allahul musta'an. Sebagian orang SK-nya baru turun, SK-nya disekolahkan. Sekolahkan untuk apa? Beli Honda, beli mobil, beli rumah, hutang semua. Belum lagi hutangnya riba. Kata Rasulullah, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dia tahu itu riba, lebih dahsyat daripada 32 kali berzina. Jijik kita melihat zina, tapi ternyata riba lebih dahsyat. Berapa banyak sekarang sebagian manusia mudah-mudahan dia masih bisa punya Honda second, paksa beli Honda baru dengan hutangnya riba. Dia masih bisa tidak harus pakai mobil, masih pakai Honda, masih sehat. Paksa beli mobil, hutang riba lagi. Dia masih bisa nyewa rumah, paksa beli rumah, hutang riba. Allahul musta'an. Padahal Rasulullah SAW orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan sudah dijamin masuk surga, berlindung sama Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari mengutang. Ada orang sekarang yang derajatnya tidak sampai dengan Rasulullah, memudah-mudahkan diri dengan berhutang. Dengan ucapan apa? Kalau tidak kredit, kapan lagi punya Honda? Kalau tidak kredit, kapan lagi punya rumah? Biarlah kita tidak punya rumah, yang penting kita selamat dunia ketika kita di barzakh, dan ketika kita juga ketika nanti masuk ke alam akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan kita, menjadikan kita orang-orang yang hidup dengan sesuai kapasitas kita, dan diselamatkan kita dari kemaksiatan dan dari berhutang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.